Nah, sekarang kita masuk ke minggu kedua, itu hari ke-8 sampai hari ke-14. Pada minggu kedua ini kita akan membahasnya per hari, ya nggak per hari juga sih, cuma hari-hari tertentu. Kenapa? Karena pada minggu kedua ini itu akan terjadi sangat banyak perkembangan dan juga pertumbuhan dari blastokis tadi. Berbeda dengan minggu pertama yang mana cuma terdiri dari 3 proses utama, yaitu fertilisasi, pembelahan, dan juga implantasi. Kalau pada minggu kedua ini itu akan sangat banyak terjadi pertumbuhan dan perkembangan blastokis. Nah, foto ini itu diambil ketika blastokis itu belum sempurna masuk ke dalam endometrium. Nah, pada hari ke-8 ini, peristiwa yang penting yang pertama, pada bagian tropoblast tadi, yaitu sel-sel penyusun dinding blastokis, itu dia akan berdiferensiasi menjadi 2 sel. Diferensiasi dari tropoblast itu menghasilkan 2 sel. Yang pertama itu adalah sel sitotropoblast. Kemudian sel-sel tropoblast lain itu berdiferensiasi menjadi syncytiotropoblast, ya. Nah, syncytiotropoblast ini dia yang akan berekspansi ke sana untuk mengakar pada endometrium sehingga dia bisa melekat lebih kuat nantinya. Kemudian kalau yang sitotropoblast dia masih tetap menyusun pada dinding-dinding blastokis. Sito itu artinya sel, tropoblast itu artinya ya tropoblast. Kalau syncytio itu artinya penyatuan, karena dia berfungsi untuk menyatukan blastokis dengan endometrium. Kemudian selain itu, sel-sel innermost cell, ya, innermost cell ini itu juga dia akan berdiferensiasi menjadi 2 sel. 2 sel tersebut itu adalah sel-sel hipoblast sama sel epiblast. Nah, sel hipoblast ini dia yang berwarna kuning, sedangkan yang epiblast dia yang berwarna biru. Terbentuknya 2 sel ini itu disebut sebagai bilaminar embryonic disc. Disc ini artinya lempengan, ya, karena dia membentuk seperti 2 lempeng kayak gini. Kemudian sel-sel epiblast itu juga masih pada hari ke-8, itu dia mulai menyebar ke dinding-dinding blastokis tadi. Nah, ini yang warna kuning ini. Nah, penyebaran sel-sel epiblast yang menyebar ke dinding-dinding secara merata ini itu disebut sebagai exocoulommic membrane. Exocoulommic membrane ini nantinya dia akan semakin menyatu antar sel-sel exocoulommic membrane dan membentuk suatu rongga. Ya, rongga ini nantinya disebut sebagai yolk sac. Kemudian selain itu, sel-sel epiblast yang berwarna biru ini itu dia juga nanti akan berdiferensiasi dan menyebar ke permukaan dinding-dinding blastokis, tetapi yang sebelah satunya lagi. Kalau sebelah sini kan tadi diisi oleh exocoulommic membrane. Nah, satunya yang sebelah sini itu diisi oleh epiblast, yang mana epiblast yang menyebar ke dinding-dinding permukaan blastokis ini itu disebut sebagai amnion. Nah, sama, karena adanya sel-sel amnion ini itu akan menyelimuti permukaan blastokis sehingga di dalamnya itu terdapat rongga juga. Nah, rongga ini itu disebut sebagai amniotic cavity. Nah, karena volume dari amnion itu lebih kecil daripada volume yang bagian sini, blastokis cavity, makanya amnion cavity ini itu akan terbentuk lebih dulu dibanding dengan rongga yang dibentuk exocoulommic membrane, yaitu yolk sac nanti. Nah, kemudian ini adalah gambaran ketika sudah terbentuk yolk sac, ini yang kuning yolk sac, kemudian yang biru ini di dalamnya ada rongga ini disebut sebagai amnion cavity. Nah, ketika blastokis itu berhasil masuk, sel-sel pada endometrium itu akan langsung beradaptasi dan membentuk yang namanya desi2. Desi2 ini itu ada 3 jenis, yaitu desi2 basalis yang menyelimuti blastokis di sebelah dalam. Kemudian ada desi2 capsularis yang menyelimuti pada bagian luar dari blastokis, sama desi2 parietalis. Di sini dia tidak menyelimuti blastokis. Kemudian pada hari ke-9 di sini sudah tampak, ya, ini yolk sac yang tadi sama ini amniotic cavity yang tadi. Nah, pada hari ke-9 itu juga terjadi perkembangan lakuna. Jadi lakuna ini ya berasal dari kata lake dalam bahasa Inggris yang artinya danau. Nah, lakuna ini itu merupakan perkembangan dari syncytiotropoblast yang berongga-rongga kayak gini, membentuk lakuna, membentuk danau-danau. Nah, danau-danau lakuna ini nantinya akan diisi oleh pembuluh darah, yang mana pembuluh darah ini itu akan menyusun umbilical cord nantinya. Kemudian langsung ke hari ke-12. Pada hari ke-12 ini, yang pertama akan terjadi perkembangan lacunar networks. Jadi, lakuna-lakuna yang sudah terbentuk tadi itu akan saling bergabung sehingga membentuk danau yang lebih besar, ya, yang disebut sebagai lacunar network ini. Antar lakuna itu menyatu membentuk lacunar network. Kemudian juga terjadi perkembangan maternal sinusoid. Nah, maternal itu artinya ibu,
Sinusoid di sini diartikan sebagai pembuluh darah. Itu terbentuknya lebih banyak pembuluh darah pada endometrium ibu karena sebagai bahan suplai, karena perkembangan embrio itu kan juga membutuhkan banyak energi. Kemudian juga terjadi perkembangan ekstra embryonik mesoderm. Nah, maksudnya gini. Masih ingat dengan sel hipoblas? Sel hipoblas ini dia akan berdiferensiasi lagi menjadi sel-sel ekstra embryonik mesoderm. Nih yang merah-merah ini. Nah, sel-sel ekstra embryonik mesoderm ini dia akan menyebar ke seluruh permukaan blastokis tadi. Gak kayak ekstraselomik membrannya, dia cuma menyelimuti setengah aja, sisanya amnion. Nah, kalau yang ekstra embryonik mesoderm dia nantinya akan berkembang dan menyelimuti semuanya ini. Ya, namanya juga ekstra embryonik. Ekstra itu artinya di luar, embrio berarti embrio. Berarti ekstra embryonik mesoderm ini dia nantinya akan menyelimuti embrio pada bagian luarnya. Nah, lanjut ke hari 13. Pada hari ke-13 ini terjadi perkembangan ekstra embryonik selom. Jadi, sel-sel ekstra embryonik mesoderm ini yang berasal dari sel-sel hipoblas, dia akan mengelilingi permukaan blastokis tadi sehingga di sini dia membentuk ekstra embryonik selom. Selom ini maknanya hampir sama seperti cavity, yaitu sebuah rongga. Jadi setelah terbentuk ekstra embryonik mesoderm ini, nanti kan berarti bagian tengah embrio ini yang nanti akan berkembang menjadi organ-organ, itu dia diselimuti atau dilindungi oleh 3 lapisan kan. Yang lapisan paling luar ini tuh syncytiotrophoblast, bagian tengahnya ada cytotrophoblast, sama bagian paling dalamnya yaitu ekstra embryonik mesoderm. Nah, 3 lapisan ini itu disebut sebagai chorion. Si chorion ini nanti dia yang akan melindungi janin. Nah, selain itu, sel-sel ekstra embryonik mesoderm juga membentuk suatu penghubung antara embrio yang ada pada bagian dalam dengan dinding-dinding pelindungnya atau chorion. Nah, hubungan antara embrio di bagian dalam dengan chorion itu disebut sebagai connecting stalk. Connecting untuk penghubung, stalk itu semacam tongkat untuk menghubungkan. Nah, sekarang kita masuk ke minggu ke-3.